Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat Pagi, pagi, Bu Bu. Dinda. Oke, sambil nunggu yang lainnya join, gimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu, kabar baik. Alhamdulillah kalau gitu. Buat pembelajaran hari ini, Ibu minta tolong untuk dinyalakan kameranya ya, Nak, supaya pembelajaran hari ini lebih efektif. Ini ada yang belum nyala, ada Rida, Erina, boleh dinyalakan? Ya, maaf Ibu, saya habis minum. Oke, Erina, apa ada kendala sinyal, Nak? Ibu maaf, wifi saya kurang stabil, Ibu. Oh, oke, nggak apa-apa. Yang ada kendala sinyal seperti Erina, boleh personal chat ke Ibu ya nanti. Sekarang sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau minta tolong untuk ketua kelas, Ajeng, boleh dipimpin untuk berdoa, Nak. Silahkan. Oke, Ibu. Baik, teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Ibu. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih ya, Ajeng. Oke, kalau gitu kita masuk ke pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang, kita masuk ke bab 1, yakni marketing. Apakah share screen Ibu sudah terlihat di layar kalian? Sudah, Ibu. Oke, terima kasih. Baik. Oke, hari ini kita masuk ke bab pertama, yakni bab 1 marketing, yang materinya sendiri adalah analisis riset pasar. Di sini ada kompetensi dasarnya, kita masuk di kompetensi dasar 3.1, kemudian ada indikator pencapaian kompetensi. Ini nanti bisa kalian baca sekilas aja, karena nanti file PPT-nya akan Ibu share via WhatsApp group ya. Oke, yang pertama, dari penjelasan analisa riset pasar. Ada yang tahu nggak sih analisa riset pasar itu tuh apa sih? Ibu mau nanya nih ke kalian. Tidak tahu, Bu. Belum tahu, Ibu. Oke, belum tahu ya. Jadi, analisa para pemasar, baik itu pemasar individu maupun manajer pemasaran dari sebuah perusahaan, semuanya itu membutuhkan informasi yang tepat dan akurat tentang konsumen, pesaing, dan produk yang akan mereka pasarkan. Kemudian juga produk atau jasa dalam rangka meningkatkan penjualan mereka. Nah, informasi yang tepat dan akurat itu diperlukan untuk mengambil keputusan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dan informasi yang tepat dan akurat ini harus diupayakan dengan analisa riset pasar. Begitu. Selanjutnya, ada pengertian analisa riset pasar. Ibu akan menjabarkan dari 3 kata itu sendiri, ada analisa, riset, dan pasar. Yang pertama ini ada pengertian analisa, di mana analisa ini adalah suatu kegiatan untuk mencermati dan mengamati secara terperinci suatu objek dengan cara menguraikan unsur-unsur pembentuknya atau penyusunnya yang akan dikaji lebih lanjut. Kemudian pengertian riset ini adalah suatu proses investigasi yang dilakukan secara aktif, teliti, tekun, dan sistematis yang bertujuan untuk menemukan, menginvestasikan, atau menafsirkan dan merevisi, ataupun menelaah yang baik dan buruk suatu data ataupun informasi. Selanjutnya ada pengertian pasar. Pasar pasti kita udah pada tahu dong, pasar itu apa. Nah, di dalam pasar ini nanti bukan cuma pengertiannya aja, maaf, tapi Ibu akan membahas juga tentang unsur-unsur yang ada di dalam pasar, siapa saja pelaku yang ada di pasar, fungsi-fungsinya, dan juga jenis-jenis pasar. Nanti kalian bisa tahu nih. Nah, untuk pasar pada udah tahu lah ya, kita udah nggak asing lagi sama pasar. Pasar ini merupakan salah satu dari berbagai alur yang beraturan, baik institusi maupun lembaga, juga prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur, ataupun bangunan-bangunan, di mana
usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Nah, barang dan jasa yang dijual itu menggunakan alat pembayaran yang sah seperti uang. Kalau sekarang nih bisa dari kartu kredit atau debit maupun e-wallet kayak Kris, Dana, OVO, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya ada pelaku pasar. Pelaku pasar ini di dalamnya itu ada pedagang, kemudian ada pedagang atau yang kita tahu itu penjual ataupun produsennya, kemudian juga ada pembeli ataupun konsumen, juga penunjang-penunjang pasar. Ini Ibu sampaikan poin-poinnya aja karena nanti Ibu punya kejutan buat kalian. Selanjutnya ada fungsi pasar. Di sini ada 6 fungsi pasar, di mana yang pertama itu menetapkan nilai. Maksudnya, harga atau nilai tersebut merupakan suatu hasil dari proses jual beli yang terjadi. Kemudian yang kedua ada pengorganisasian produk, di mana pasar mengorganisasikan produk, yakni caranya dengan faktor biaya. Yang ketiga ini mendistribusikan produk, kemudian mendistribusikan produk tuh kayak memudahkan para produsen dalam pembagian atau pendistribusian barang kepada jasa atau konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat ada promosi. Nah, promosi dalam hal ini pasar ini merupakan tempat yang bisa digunakan oleh produsen ataupun penjual untuk memperkenalkan atau mempromosikan produknya kepada konsumen. Bukan cuma produk sih sebenarnya, jasa juga bisa ya. Kemudian yang kelima ada menyelenggarakan penjahatan. Di sini itu perlu diketahui kalau penjahatan itu intinya maksudnya itu adalah inti dari terbentuknya atau terjadinya suatu harga. Misalnya tuh kayak contohnya tuh tawar-menawar, itu kayak sebenarnya nggak penjahatan sih, tapi intinya begitu. Yang keenam atau yang terakhir ini ada menyediakan barang dan jasa untuk masa depan. Maksudnya pasar ini mempunyai peranan sebagai fasilitator dalam melakukan pengelolaan tabungan dan juga investasi. Kemudian ada jenis-jenis pasar. Ternyata pasar yang kita tahu tuh bukan cuma supermarket atau minimarket ataupun tradisional atau modern. Ternyata nggak cuma itu, banyak banget. Di sini ada yang berdasarkan bentuk kegiatan, berdasarkan jenis barang, berdasarkan transaksi, berdasarkan waktu. Ini contohnya udah Ibu sematkan, kalian bisa baca. Kemudian ada lagi menurut luas distribusi, ada menurut jenis dagangan juga, kemudian berdasarkan bentuk dan struktur juga. Ini ternyata banyak banget ya. Mungkin kita selama ini kenalnya cuma pasar biasa, pasar tradisional sama supermarket. Ternyata banyak banget jenis-jenisnya. Sudah selesai ternyata pelajaran hari ini. Apa ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup jelas, Ibu. Sudah cukup jelas yang lainnya? Iya, boleh. Markama, silakan, Nak. Ibu mau tanya tentang analisis riset pasar itu sebetulnya kayak apa sih, Bu? Kayak gimana gitu? Oke, pertanyaannya Markama Ibu keep dulu karena nanti Ibu pengen kasih hadiah buat Markama dan teman-teman. Buat yang lainnya apa sudah jelas, Nah, atau ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut? Boleh, silahkan. Sudah nggak ada yang ditanyakan. Karena tadi kita lanjut dari pertanyaannya Markama, apa sih analisa riset pasar? Tadi kan Ibu belum menggabungkan definisinya. Nah, ini Ibu punya hadiah buat kalian. Silakan kalian kunjungi Google Classroom, akan ada oleh-oleh menarik di sana yang nantinya kalian bakal tahu apa sih analisa riset pasar. Jadi terima kasih buat Markama, nanti teman-temannya tolong terima kasih buat Markama, jadinya pada tahu tuh analisa riset pasar tuh apa sih. Kemudian cukup sekian menurut Ibu, nanti kalau ada sesuatu yang ingin ditanyakan boleh
kita diskusikan di WhatsApp group atau pengen personal chat ke Ibu juga boleh. Jadi kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. Ibu mohon maaf kalau ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat melanjutkan aktivitasnya, selamat melanjutkan kelas lainnya nanti. Have a nice day. Oh iya, jangan lupa jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin live ya anak-anak. Terima kasih Bu Dinda. Terima kasih, Bu Dinda.